sesuai instruksi Ibu minggu lalu kita hari ini belajarnya di ruang literasi, betul ya? Oke, terima kasih sepertinya semuanya sudah bersiap-siap. Hari ini kan semangat sekali belajar sejarah sebenarnya. Karena sudah siap untuk menyemangati kita bersama, Ibu coba ada sedikit-sedikit tantangan untuk kalian. Kita bikin ice breaking sederhana. Bisa? Bisa. Oke, semangat ya. Kalau Ibu bilang guru mengatakan, baru kamu ikuti instruksinya. Tanpa Ibu mengatakan, guru mengatakan, kalian tidak boleh mengikuti instruksinya. Yang tidak fokus, nanti Ibu kasih pertanyaan. Bisa? Bisa. Contoh ya, guru mengatakan, sentuh pundak teman sebelahmu. Oke, guru mengatakan, turunkan tangannya. Oke, sudah paham? Oke, kita mulai games-nya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Guru mengatakan angkat tangan kanan. Guru mengatakan angkat tangan kiri. Why you nurunin tangan? Ada nggak Ibu bilang turun tangan? Christine, kalah. Silakan semuanya tepuk tangan. Karena Christine nggak fokus, coba kita pancing fokusnya Christine. Christine, minggu lalu Ibu menyampaikan topik pelajar kita hari ini apa? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Oke, kalau tidak salah Ibu, minggu lalu Ibu mengatakan kalau hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Barat atau Eropa ke Indonesia. Bagus. Mereka berarti sudah baca modulnya. Yang lain udah baca modul belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Ingat ya, Ibu nyiapin kuis di akhir belajar. Jadi ketahuan tuh siapa yang udah baca, siapa nanti yang mengikuti pembelajaran dengan baik. Tentu dia bisa mendapatkan kuis dengan mudah. Ibu kira semuanya sudah semangat belajar? Masih ada yang galau-galau nggak? Siapa sih? Kamu masih galau Nae? Tidak. Oke, semangat ya. Belajar sejarah itu harus semangat. Kalau tidak nanti ngantuk. Karena kata orang belajar sejarah itu membosankan. Tapi hari ini kita bikin belajar sejarahnya fun. Tidak boleh membosankan sama sekali. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya. Christine bilang bahwa topik belajar kita hari ini adalah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Itu sudah benar sekali. Ibu siapin materi, kalian boleh buka bukunya. Silakan dibuka bukunya dan dibuka kembali modul yang sudah Ibu kirim di grup Telegram. Oke, hari ini Ibu siapin materi ajar, bahan ajar dari Canva. Kalau sudah siap lihat bukunya, lihat ke depan sebentar. Oke, kita baca judulnya sama-sama. 3, 2, 1. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kalau Indonesia itu masuk ke barat atau ke timur? Timur. Bagus. Berarti kalau misalnya bangsa Barat itu biasanya mengarah ke negara-negara mana? Satu contoh negara Barat yang kalian tahu. Belanda. Spanyol. Oke, Spanyol. Bagus, semuanya betul. Oke, kita lanjutkan. Oke, kenapa kita harus belajar mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Padahal bangsa Barat itu kejadian ini sudah terjadi jauh sebelumnya. Seharusnya kita belajar mempersiapkan masa depan aja lah Ibu. Ngapain sih belajar ini? Tapi ternyata loh Bu, kita harus belajar tentang ini karena pelajaran sejarah itu, pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam bangsa kita itu adalah menjadi pelajaran yang sangat berharga supaya kita bisa mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Oke. Yang pertama, tujuan belajar kita hari ini adalah kalian setelah belajar tentu bisa menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Setelah belajar hari ini, kalian juga harus tahu apa perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Lalu, dengan belajar sejarah hari ini, kalian bisa tahu rute perjalanan masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Itu tujuan belajar kita hari ini. Nah, sekali lagi Ibu mention bahwa kita belajar ini, kenapa kita harus tahu mengenai kolonialisme dan imperialisme? Karena peristiwa ini atau upaya kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan bangsa lain terhadap bangsa Indonesia itu adalah bagian dari perjalanan penting bangsa Indonesia dan merupakan dalam tanda kutip catatan kelam perjalanan bangsa kita.
Maka kalian sebagai generasi muda harus tahu apa yang sudah terjadi. Kenapa bisa kita mengalami itu dan bagaimana caranya kita menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Masih mau nggak kita dijajah? Tidak. Ya, tentu tidak. Tapi ada kemungkinan bisa dijajah kembali nggak? Ada kalau apa? Kalau kamu nggak belajarnya dengan benar. Kalau mencintai produk-produk asing dibanding produk lokal. Itulah penjajahan di era baru. Oke, kita tinggalkan itu, kita lanjut. Untuk melihat apakah kalian sudah belajar, coba Ibu ada lihat ini video, bukan, maaf, gambar yang Ibu tayangkan di atas. Ada yang tahu gambarnya apa? Kamu sering jumpai rempah-rempah nggak? Sering. Di mana biasanya? Terus lagi di pasar. Ada yang ternyata punya kebun rempah-rempah. Contoh rempah-rempah yang sering kalian lihat setiap hari. Kunyit, cengkeh, jahe, lada, Maka ternyata anak-anak SMA Negeri 1 Gida khususnya 11-1 itu tidak asing lagi dengan yang namanya rempah-rempah. Tetapi setiap hari sudah menjumpai rempah-rempah di lingkungan sekitar kita. Yang cewek-cewek ini hobi masak gak? Hobi. Suka pakai rempah-rempah gak kalau masak? Biasanya masakan apa yang digunakan? Rendang. Gak usah disebut supnya apa ya. Keren ya. Oke, bagus. Nah, apa hubungan rempah-rempah yang Ibu tayangkan dengan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Salah satu faktor pemicu pendukung utama kenapa bangsa Barat mendatangi Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Berikutnya, soal kedua, lihat tayangannya. Ada yang pernah dengar kata kolonialisme? Oh, tadi tentu sudah di judul tadi sudah baca. Ada yang tahu artinya nggak? Angkat tangan aja. Yang tahu arti kolonialisme, angkat tangan. Nggak apa-apa loh, Ibu nggak hukum kalau salah. Angkat tangan yang tahu arti kolonialisme. Ada yang lain? Cuma satu orang. Berarti cuma satu orang baca modul ya? 2, 3, 4. Berarti sudah tahu. Oke. Ibu mau Sri, kolonialisme itu apa, Sri, dari yang kamu baca logo? Baik Ibu, menurut saya kolonialisme itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menguasai wilayah tertentu yang di luar dari negaranya. Oke, usaha untuk menguasai wilayah lain di luar dari wilayahnya. Menurut Sri itu adalah pengertian dari kolonialisme. Bagus. Berikutnya, ada yang tahu arti imperialisme? Coba angkat tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4. Agung pasti sudah, karena tadi sudah bisa jawab, pasti sudah baca. Oke, Cirilo, imperialisme itu apa, Nogo? Hampir sama dengan kolonialisme, hanya saja dia lebih ngaruh ke sistem politik atau pemerintahan dan juga ekonomi. Oke, imperialisme hampir sama dengan kolonialisme, tapi dia lebih luas karena dia sudah memasuki area politik dan juga perekonomian. Berarti ingin mendominasi politik di dalam sebuah wilayah negara lain atau sebuah kerajaan lain, karena kan bentuk pemerintahan di dunia ini bukan hanya republik ya, ada juga kerajaan. Jadi semua usaha yang ingin mengontrol atau menguasai, mendominasi pemerintahan wilayah lain itu disebut dengan imperialisme. Sementara menurut Lydia tadi, kalau dia kolonialisme, keinginan untuk menguasai wilayah lain. Oke. Berikutnya, lihat tayangannya. Ini ada yang lihat di atas ada peta dunia. Terus di situ ada 4 bendera negara. Ada yang tahu negara-negara mana aja yang ada di atas ini benderanya? Oke, coba Ibu spill. Yang ini apa nih? Yang ini negara apa? Inggris. Oke, kira-kira kenapa Ibu masukkan bendera negara-negara ini ke peta dunia? Oke, Widya. Jadi mereka adalah negara-negara yang pertama kali mendatangkan diri ke negara Indonesia. Negara-negara yang pertama sekali datang ke Indonesia melakukan penjelajahan Sumatera. Tepuk tangan untuk Widya. Oke. Tapi, bentar ya, Ibu kasih reward
jago sekali loh kalian tahu semua bendera negara-negara ini padahal itu nggak spill namanya. Hebat-hebat semua anak-anak ibu karena tahu. Jangan-jangan ini semua bendera negara di dunia tahu semua ya? Oh, tidak ya, oh, tidak semua. Oh, kenapa tahu bendera negara Portugal? Karena ada Ronaldo ya? Ya. Betul. Oh, Agung ternyata sama dengan ibu. Pasti idolanya Ronaldo, Cristiano Ronaldo sama. Kamu Messi. Gak apa-apa loh, Messi keren kan? Kalau Dior Messi lebih banyak daripada Ronaldo. Tapi kita, Ibu Agung sama Elvan kayaknya Ronaldo tetap di hati. Oke, kita tinggalkan itu. Back to laptop, balik ke laptop. Karena Ibu lihat tadi dari 3 pertanyaan pertama, sepertinya kalian sudah menguasai. Ada juga yang masih kurang. Coba jujur aja siapa angkat tangan, siapa yang memang masih ragu-ragu dan belum tahu betul apa itu, bagaimana proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kemudian apa itu kolonialisme imperialisme. Coba diangkat tangannya siapa yang kira-kira masih, aduh Bu, aku bener-bener belum ngerti, bener-bener belum belajar. Dan ada juga yang misalnya, oh, aku udah belajar kok Bu, kemarin udah baca modul. Kira-kira coba siapa yang belum paham, coba angkat tangan. Oke, yang belum paham tetap angkat tangan, perhatikan. Ibu mau pindah ke sebelah sini. Silakan pindah, bawa bukunya. Ayo, pindah sebelah sini, bawa bukunya. Yang tidak angkat tangan berarti paham, pindah ke sebelah kiri ibu. Ayo Nogu, cepat. Oke. Ini adalah teman-teman yang sudah baca modul, yang sudah mulai paham. Sementara yang ini masih kurang-kurang ya. Tapi ibu tidak menyalahkan, ibu tidak marah, ibu tidak kesel walaupun kurang. Tapi nanti dengan diskusi dengan kelompoknya, mudah-mudahan setelah ini bisa paham ya Nobu? Bisa. Oke, hari ini kita metode belajarnya adalah diskusi di dalam berkelompok, diskusi berkelompok. Tapi supaya mengakomodasi yang tadi karena ada yang belum paham dan ada yang sudah paham, tentu ibu bedakan materi belajarnya. Jadi yang ini kelompok belum paham sampai ini ya, Penny ya. Berarti Ernest ke sini, ini adalah kelompok yang sudah agak paham. Oke, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada yang 6 orang sebelah sini dan ada yang 7. Gitu ya. Yang ini coba bagi 2 kelompoknya, Nogo. Berapa ini? Kalau dibagi 2? 55. Oke, 55 sampai siapa? Sampai Agung ya? Oh, kenapa laki-laki perempuan semua ya? Coba Cirilo, Agung ke bawah, Widya, kemudian Ardel ke sini. Supaya jangan nanti dibilang ini kelompok boyband dan sana. Oke, sudah siap. Di sini ada laki-lakinya nggak? Ada ya? Oke, perhatikan layar. Jadi ibu pengen ini namanya kelompok A, grup B, kemudian grup C dan grup D. Oke ya? Lihat, kalian diskusi di dalam kelompok, ini adalah tugas kalian yang kalian diskusikan. Grup A dan grup B itu pembahasannya masih basic. Jadi di grup A itu coba lihat, mendiskusikan perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme serta apa faktor penyebab bangsa Barat datang ke Indonesia. Sementara grup B, Elvan, mempelajari kegunaan rempah-rempah sehingga menjadi komoditi yang paling dicari oleh bangsa Barat. Apa kegunaan rempah-rempah? Itu nanti kalian sampaikan. Grup C itu membuat rute. Jadi di depan sengaja tadi di sini ada globe, boleh dipakai globenya. Coba nanti kan ada 4 negara tadi. Coba rutenya dari mana, dan ada juga di modul. Kalian bisa pelajari di modul. Sementara grup D itu membuat timeline, garis waktu. Jadi ada 4 negara. Buat garis waktunya, siapa yang paling duluan datang, tahun berapa, kemudian habis itu tahun kedua siapa yang datang. Jadi nanti kita punya timeline waktu. Oke, kira-kira bisa dikerjakan dalam durasi 15 menit? Bisa dong. Bisa ya. Oke, baik. Gimana Nogu? Sudah bisa? Sudah siap? Sudah Ibu. Bisa kita lanjut ke presentasi kelompok? Bisa. Oke, bagus. Coba semuanya kembali ke posisi semula biar rapi. Ya, dirapiin mejanya biar enak nanti presentasinya.
Oke, kita mekanisme presentasinya tentu karena materinya itu tadi Ibu susun bertingkat dari awal kelompok A sampai kelompok D, maka yang duluan presentasi kita mulai dari kelompok A karena materinya masih pengantar tentang kolonialisme dan imperialisme kelompok A. Siapa yang mau bicara atau semua? Dua orang. Oke, silakan. Oke, baik. Kami dari grup A, materinya adalah tentang mencari perbedaan dan persamaan kolonialisme dan imperialisme, dan yang kedua adalah mencari faktor penyebab datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, oke, kita bisa langsung yang pertama, perbedaan dari kolonialisme dan juga imperialisme ini. Nah, tentu tadi kita sudah menyinggung sedikit ya tentang perbedaan dari kedua hal ini. Kolonialisme itu adalah upaya sebuah negara untuk menguasai wilayah tertentu di luar dari wilayah suatu negara. Nah, itu untuk kolonialisme. Nah, kalau imperialisme itu juga tidak jauh berbeda dari kolonialisme tadi. Cuma imperialisme ini adalah upaya untuk menguasai atau menaklukkan negara lain dengan lebih berfokus pada sistem politik dan juga ekonomi seperti yang sudah kita singgung sedikit pada materi sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat persamaan dari kedua hal ini, dari kolonialisme dan juga imperialisme. Nah, persamaan yang pertama itu adalah sama-sama berupaya untuk menaklukkan atau menguasai negara lain. Kemudian yang kedua itu merupakan sama-sama kebijakan yang dapat merugikan penduduk di daerah yang hendak dikuasai. Nah, karena sama-sama merugikan penduduk daerah tersebut, tentu persamaan lainnya adalah sama-sama menguntungkan bagi negara penguasa yang ingin menjajah negara tersebut. Nah, kemudian kita lanjut pada poin atau materi yang kedua, yaitu faktor penyebab datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Dalam hal ini akan dilanjutkan oleh teman kami Andika. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor penyebab datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah mencari rempah-rempah. Nah, tujuan utama atau hal yang memicu faktor yang memicu bangsa Barat ke Indonesia itu adalah mencari rempah-rempah. Karena Indonesia terkenal dengan rempah-rempah yang sangat melimpah dan Indonesia sangat kaya akan rempah-rempah sehingga memicu kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kemudian yang kedua adalah semangat 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Nah, yang pertama adalah Gold. Gold adalah usaha untuk mencari kekayaan dengan cara melakukan perdagangan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Glory. Glory adalah usaha untuk mencari kejayaan dengan cara melakukan kolonialisme dan imperialisme. Atau artinya mereka mencari kejayaan dengan cara menguasai wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Gospel. Gospel adalah usaha untuk melakukan penyebaran agama Nasrani ke Indonesia. Nah, mungkin itu saja penyebab atau faktor pendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Oke, bagus. Itu saja yang disampaikan oleh kelompok 1. Iya, Ibu. Oke. Nanti begini ya, di akhir aja nanti kita buka ruang diskusi. Kita bergerak dulu ke kelompok 2. Jadi kalian kalau punya pertanyaan disimpan dulu. Nanti setelah semua presentasi baru bertanya. Silakan grup B, siapa juru bicaranya? Semua berperan. Semua berperan. Ini mau izin buat mini drum. Oke, silakan. Tadi materinya apa? Rempah-rempah. Keturunan rempah-rempah. Silakan. Silakan. Oke, baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok B. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan, mari kita bersama-sama menyaksikan drama dari kelompok kami. Mama, santai aja. Kan belajar juga nggak harus tegang. Kenapa? Aku kedinginan. Aduh. Kayaknya Vina punya solusinya deh. Oh iya, kemarin aku juga merasakan kedinginan.
Dan kemudian aku minum jahe. Nah, jahe ini dikenal dapat ampuh menghangatkan tubuh. Coba deh diminum dulu. Wah, aku jadi mendingan ya. Aku jadi ngerasain hangatnya jahe itu. Terima kasih ya, Vina. Kayaknya masakanmu enak deh. Coba deh, oke coba silakan. Kok ada yang kurang ya? Coba yuk. Iya, masakanmu kurang enak. Kayaknya kurang jahe deh. Ini jahe, coba. Iya, bisa coba nggak? Baru. Enak. Good. Enak ini. Oke. Ada lagi? Silakan. Oke, nah baik teman-teman, dari setelah menyaksikan berbagai drama yang telah kami buat tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya rempah-rempah ini memiliki banyak sekali fungsi, bukan hanya pada bidang kesehatan, tetapi juga pada bidang memasak, berguna sebagai penambah cita rasa dan lainnya. Seperti yang telah disinggung oleh teman kita Agung, bahwasanya sebab perang dunia kedua, mereka mengalami krisis ekonomi, salah satunya pada bidang rempah-rempah. Mereka melakukan ekspedisi ke negara lain dan mereka menemukan negara Indonesia yang mereka jadikan sebagai tempat mengambil rempah-rempah. Sebab maka dari situ rempah-rempah tadi memiliki banyak manfaat, seperti kunyit yaitu sebagai bawang peradangan, bawang putih perada pile, jahe perada mual dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Ini kelompok B kita apresiasi, berdiri dulu di situ, jangan ke belakang dulu, karena kelompok B full effort. Iya ya, tadi kita pembahasannya apa tadi, Dogu? Kegunaan rempah-rempah. Jadi kita harus tahu fungsi penting, arti penting dari rempah-rempah itu, sehingga mendorong bangsa Barat itu kenapa sih mereka semangat sekali mencari rempah-rempah. Ternyata kesimpulannya apa tadi dari demonstrasi yang mereka lakukan, rempah-rempah itu berfungsi untuk apa? Coba Erni. Oke, jadi berdasarkan tadi ya yang telah dicontohkan oleh kelompok B. Nah, rempah-rempah itu berfungsi pertama dulu untuk masakan, yang kedua juga berfungsi untuk kesehatan. Jadi pastinya dari yang mereka tunjukkan tadi bahwa rempah-rempah itu sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok B kembali ke posisi. Ini kelompok B ini calon-calon artis masa depan. Oke, tidak kalah penting pembahasan kita berikutnya, tetap di situ saja karena presentasi nanti. Gak apa-apa. Iya. Silakan kelompok Rolling, kita masuk kepada kelompok C. Tepuk tangan dulu kelompok C. Baik, kami dari grup C akan memaparkan tentang rute kedatangan bangsa Spanyol, Belanda, Inggris, dan Portugis, dan dimulai dari teman kami Agung. Oke, teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan rute masuknya negara Portugal ke Indonesia. Bisa kita lihat di atas yang titik hitam, memang agak bercampur sedikit, tapi akan saya jelaskan. Nah, mereka memulai rute dari pantai barat Afrika menuju Tanjung Harapan, di sana titik bawah. Nah, setelah itu mereka menyusuri pantai timur Afrika hingga sampai di Caricut dan Goa di India, jatuh ke sana. Lalu menyusuri pantai Selat Malaka hingga sampai di Ternate, Indonesia. Nah, ekspedisi ini dipimpin oleh seorang yang bernama Afonso de Albuquerque dari tahun 1453 sampai 1515. Nah, orang ini juga adalah salah satu orang penting. Mengapa penting? Karena dia adalah orang Eropa yang pertama kali melakukan kolonialisasi Eropa atas Nusantara ini. Jadi sekian, kita lanjutkan teman kita. Nah, baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia. Nah, pertama, mari kita lihat Spanyol itu menandakan garis biru putus-putus. Teman-teman bisa melihat, dimulai dari Spanyol. Selanjutnya rute perjalanannya ke Selat Magellan. Oke, bisa teman-teman perhatikan di layar.
Mereka itu pertama-tama di tahun 1959 mereka dipimpin oleh seorang Belanda yang bernama Cornelis de Houtman. Nah itu berangkat dari tahun 1959. Nah untuk jalurnya sendiri bisa teman-teman perhatikan. Pertama-tama itu dari Belanda, terus mereka jalan menempuh Samudra Atlantik. Sudah. Setelah itu mereka lanjut ke Tanjung Harapan. Yang ini bisa teman-teman perhatikan di Tanjung Harapan di situ. Dan selanjutnya mereka menyusuri samudra, yaitu Samudra Hindia, hingga menuju Banten yang ada di Jawa. Oke, bisa dipahami? Oke, demikian. Jadi Nobu dari penjelasan kelompok C kita bisa tahu ya ada 4 negara Eropa yang melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama tadi yang paling tua, coba yang paling duluan, yang paling pertama kali masuk Indonesia tadi disampaikan oleh Agung, siapa, negara mana? Portugis. Oke, tokonya tadi ingat gak? Ada yang ingat? Alfonso di Albuquerque. Oke, next setelah itu adalah disampaikan oleh Ernie tadi apa, negara mana yang kedua? Spanyol. Yang ketiga? Belanda. Ya, yang keempat? Inggris. Oke. Itu kalau kamu lihat petanya itu kan karena peta itu bidang datar, makanya perjalanan Spanyol itu terpotong ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat globe, coba diambil globenya. Nobu tadi udah bawa globe belum, kelompok B. Nah, sebenarnya kan bumi itu bulat ya. Coba Spanyol dari mana ke mana? Kalau iya dari situ, coba buat pergerakannya dari sini, kemudian ke barat, ke Magellan di bawah, di Afrika ke bawah, ya ke situ. Di sini capek Ya di situ ya. Iya ke bawah situ baru dia ke terus berputar sampailah lagi di Indonesia. Jadi gitu. Kenapa di peta itu terputus? Karena peta bidang datar, sementara bumi itu bulat. Bisa paham? Bisa. Ya, itu rutenya. Tepuk tangan untuk kelompok B. Boleh nggak fokus ya saya ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti ada kuis, semoga jadi lebih fokus. Ke belakang kelompok C, kita lanjutkan untuk kelompok paling terakhir. Ini kelompok seharusnya lebih keren. Tadi Bu intip-intip mereka sepertinya menyaksikan sesuatu yang berbeda. Silakan kelompok D. Tepuk tangan dulu buat kelompok D, ke sana. Sobat sejarah, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia bagai riak ombak yang merangkul rempah, merajuk cerita sejarah yang mengukir jejak peradaban di bumi Nusantara. Please welcome Portugis. Halo semua. Hai. Sekarang saya akan membawa kalian kembali ke masa lalu pada tahun 1511 Masehi, di mana itu adalah tahun pertama saya mendatangi Nusantara, tepatnya di Malaka. Saya dipimpin oleh Alfonso di Albuquerque. Di situ, tepatnya saya mendaratkan diri di Selat Malaka. Lalu, selang setahun setelahnya, tepatnya pada 1512 Masehi, kami berpindah ke Maluku. Ya, kami adalah Portugis. Selang beberapa tahun setelahnya, yaitu tepatnya pada tahun 1522 Masehi, kami tiba di Pajajaran. Di situ, kami tidak mendapatkan perlakuan baik, namun diusir oleh beberapa kerajaan Islam, yaitu Demak, karena merasa terancam oleh kami. Lalu, tiba-tiba... Hei, minggir! Hai teman-teman! Perkenalkan, kami adalah bangsa Spanyol, dan pada tahun 1521 Masehi, kami dipimpin oleh Sebastian Elcano sampai di Maluku. Dan coba tebak apa? Saya bertemu dengan bangsa Portugis. Dan di sana kami berselisih. Dan akhirnya apa? Kami akhirnya memberikan satu kesepakatan yang dinamakan dengan Kesepakatan Saragossa. Nah, apa sih Saragossa itu? Nah, perjanjian Saragossa itu adalah di mana kami bangsa Spanyol memilih untuk mundur atau mengalah dan melanjutkan pemerintahan kami di negara Filipina. Sedangkan kami Portugis kembali ke Nusantara dan mengusir si Spanyol. Dadah. Hahaha, aku adalah negara terlama menjajah di Nusantara.
pada tahun 1596 Masehi, kami mendarat di Banten dan di sini kami dipimpin oleh Cornelius de Houtman. Dan pada saat itu kami diusir karena kami sangat tidak ramah pada penduduk Nusantara pada saat itu. Namun pada tahun 1598 Masehi, di situ kami dipimpin oleh Yakub van Eyck dan tentu saja kami diterima baik oleh Raja Banten pada saat itu karena sikap kami yang ramah. Hei. Saya adalah Inggris. Saya mengenal Nusantara dari bangsa India. Setelah saya mengenal Nusantara di bangsa India, maka saya melakukan perjalanan ke Nusantara. Tepatnya pada tahun 1602, saya sampai di Banten. Kalian tahu apa tujuan saya di Banten? Saya melakukan hubungan bilateral dengan Banten. Dan hasil dari pertemuan tersebut, saya diizinkan untuk mendirikan kantor dagang di Banten. Hei Inggris, pada tahun 1816 kami berdua dengan Inggris melakukan perjanjian London dan pada saat itu sayalah yang berkuasa di wilayah ini dan mengusir Inggris dari wilayah ini. Yeay. Esensi dari timeline kedatangan bangsa Barat ke Indonesia mencakup perjalanan sejarah yang kompleks, melibatkan fase kolonialisme, eksploitasi sumber daya, perlawanan, hingga ragam konflik. 2-3 Spanyol Belanda kembali ke negara asalnya, izinkan kami untuk kembali ke asal kami. Terima kasih. Silakan kelompok D kembali ke tempat duduk. Tapi kita harus mengapresiasi semuanya. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Belajar hari ini, Ibu sangat senang, sangat menyenangkan sekali. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan pembahasan kita, belajar kita hari ini. Tapi kesimpulan dari semuanya, dari apa yang kalian diskusikan dan yang kita pelajari hari ini, Ibu pengen siapa dong yang mau menyampaikan conclusion atau closure atau kesimpulan belajar kita hari ini? Cirilo, silakan. Oke, bisa duduk di sini. Iya, duduk saja. Dari keseluruhan materi, saya bisa menyimpulkan bahwa kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ini enggak tanpa alasan. Mereka pasti punya alasan tersendiri untuk menggapai Indonesia. Salah satunya tadi yang dibarengi dengan semangat 3G. Gold, Gospel, dan Glory. Yang dimana gold mereka ingin mencari kekayaan yaitu melalui perdagangan rempah-rempah. Kedua ada Glory yang mencari kejayaan, itu melancarkan aksi imperialisme atau kolonialisme. Dan yang terakhir ada Gospel yang dimana mereka juga bertujuan menyebarkan ajaran Nasrani, misalnya seperti Kristen. Jadi mereka ini datang ke Indonesia bukan tanpa alasan, tapi mereka memiliki alasan-alasan tertentu yang pastinya tujuan mereka adalah agar negara mereka bisa berkembang dan bisa menjadi negara maju. Demikian, terima kasih. Namanya kuis, kalau bukan kayak gitu bukan kuis. Ada yang udah nyampe 500 skornya ya? Oke. Capture masing-masing layar kalian, kirim ke grup. Ingat, kalau udah selesai, SS layar handphonenya kirim ke grup. Bisa paham? Supaya Ibu tahu skor tertinggi siapa. Grup, kita sudah dapat hasilnya. Yang paling tinggi pertama adalah 1635 atas nama Ade. Sini, ke depan, maju. 1635 tadi benar berapa, Nogo? Benar 9, 1. Benar 9, sisanya dapat bonus, satu salah. Oke, yang kedua. Sini Bu. Oke, 1559 atas nama Cindi. Benarnya berapa? Ingat gak? Gak ingat ya? Oke, tadi dapat poin di bonus ya? Oke, yang ketiga 1527 atas nama Aldo. Silakan ke depan. Ibu sediakan award ala kadarnya, tapi ini benar-benar ya. Untuk juara 1 HP Android iPhone 15 Pro Max. Juara 2 iPhone 11.
kuisnya? Waduh, suaranya. Ada. Oke, get ready. Oke. Oke. Sama ini tadi. Alfonso. Alfonso di. Oke. Benar 100. Next. Soal berikutnya adalah Sabar ibu ada bonus. no, get ready to soal kedua. Negara yang melakukan perjanjian pada istilah siapa? Denmark, C. Spanyol. Oke, next. Berapa kali? Oke, soal ketiga. Faktor utama. Jawaban tadi ada yang salah nggak di sini? Jujur angkat tangan. Oke, Wendy. Tadi pilihnya apa? Menaklukkan ya? Agama ya. Agama. Pilih badan agama. Menguasai. Oke. Bonus ya, bonus. Kita di mana? Tuh di sana. Bawah. Di tengah. Di bola. Nih. Oke, lanjut. Kita tim besar nilai kena bonus. Iya benar. Jadi. Next, soal nomor 4. Negara presiden. Yang penting benderanya. Oke, next. Kita lihat ya soal ke. Ini nilai bersama, harusnya kita skip tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, dengan kode-kodenya Enggak. Karena kekayaan. siapa yang salah di sini? Jujur. Oke. Next. Oke. Skip ya. Question. Oke, question 6. Oke, gimana kalau yang salah? Ada yang salah di sini? Siapa? Oh, salah. Kan tadi Portugis sudah disampaikan. Yang mainnya disalah, Pak. Oke, baru salah. Oke, next. Next. Get ready for question. Awalnya kedatangan bangsa Barat Indonesia ditembak Indonesia karena karena perdagangan. Siapa yang salah di sini? Agung, Erni, oke Almiranda. Tadi pilihnya apa? Yang Nasrani ya? Oh, oke. Next. Get ready to question 8. Satu-satunya negara yang melakukan penjalanan sambutan yang salah tadi adalah Jawa. Padahal satu-satunya Sahara Barat. Oke, kita skip. Aku juga salah. Kenapa pilihnya apa? No. Aku punya yang kesini. Lebih. SSW. Yang hanya untuk memperluas wilayah dan ekonomi saja ya adalah kolonialisme. Sementara kalau politik dan pemerintahan adalah imperialisme. Ada yang bisa ya. Oh, bonus round. Kita lihat apakah nilai kita bisa perfect di sini. Yes. Ini nilai bersama soalnya. Tengah, bawah, samping. Ini. Ya. Sama mak minta bisa itu yang tertinggi 17. Next question. Last question. Nilai bersama berapa? Dia. 1.712. Langsung ke kita semua.
sudah menguasai materi hari ini. Gamesnya sederhana. Ibu apresiasi yang 3 orang tadi sudah belajar dan sudah fokus, sudah menyimak ya. Itu tandanya sudah menyimak. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Nobu, nanti Ibu ada kirim sama kalian. Nanti ada refleksi, tapi karena waktu kita singkat, refleksinya dilakukan boleh setelah ini, kirim di rumah. Tapi semua wajib mengisi refleksinya. Nanti Ibu kirim lembar J-form. Kalian kan sudah biasa dengan Google Form, jadi itu diisi. Bagaimana, apakah ada kesulitan, atau kamu senang nggak tadi belajar hari ini? Nanti bisa disampaikan melalui Google Form. Itu saja dulu untuk hari ini. Tapi sebelum masuk ke refleksi secara nyata, Ibu cuma nanya aja, seneng nggak belajar hari ini? Oke. Semoga pembelajaran kita berikutnya juga semenyenangkan ini. Berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Itu saja, demikian untuk hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya dulu. Sampai di sini jumpa kita hari ini. See you in the next week. Ya. Belajar di rumah, Ibu kirim modul nanti dipelajari materi-materi selanjutnya. Terima kasih untuk semua antusiasnya hari ini. Sekali lagi selamat siang.